Kembali Anda di Jakarta hari ini, Saudara. Dan kita lanjutkan lagi perbincangan bersama pakar transportasi, Pak Lexmono. Pak Lexmono, ini sekarang sudah banyak bermunculan berbagai macam moda transportasi, sebut saja seperti Grab Taksi, Uber, dan sebagainya. Tentu apakah ada pengaruh, Pak, ketika penghapusan uji coba atau penghapusan 3-in-1 ini diberlakukan, maka akan makin banyak mobil-mobil yang melalui jalur protokol? Ya, mungkin tidak ada hubungannya secara langsung ya. Selama ini kan juga kalau taksi bisa masuk area 3-in-1 itu merupakan sebuah privilege ya. Kemudian sekarang siapa saja bisa lewat 3-in-1, tapi saya rasa secara efek langsungnya sih tidak ada ya. Cuman mungkin orang yang tadinya seperti tadi Mbak Ulri katakan tadinya tidak menggunakan semua kendaraan yang ada di rumahnya, sekarang mungkin jadi merasa bebas dari kekangan dan kemudian menjalankan semua kendaraan yang ada. Artinya ini juga dapat mendongkrak penjualan mobil, Pak, nantinya ketika kalau misalnya 3-in-1 ini kemudian dihapus. Dalam jangka dekat iya, dan paling tidak itu sebagai sebuah simbol yang agak mengkhawatirkan bahwa kita menjadi terlalu pro pada angkutan pribadi yang tidak efisien seperti itu. Pak, sebenarnya apakah 3-in-1 ini memang masyarakat sendiri puas atau tidak? Ini kita sudah ada surveinya, Pak. Iya, kita lihat ini dia survei yang, tapi terlebih dahulu kita melihat dulu bagaimana grafik dari jumlah kendaraan yang ada di DKI Jakarta. Dimulai dari tahun 2011 ini tetap kendaraan roda 2 yang meningkat sebanyak 8,7 juta unit. Kemudian disusul dengan mobil pribadi 2,3 juta unit. Sementara untuk angkutan umum hanya sekitar 70.000 lebih, Pak, pada tahun 2011. Dan ini langsung kita lihat lagi kemudian di tahun berikutnya, kendaraan untuk roda 2 yakni motor tetap meningkat. Yang paling satu prioritasnya, Pak, untuk pembelian yang ada di DKI Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan mobil pribadi, dan terakhir adalah angkutan umum yang hanya sebesar 69.000 lebih. Mengapa kendaraan sepeda motor, Saudara, ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah harganya yang higienis, terjangkau, ini untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Ini artinya, Pak, ketika ada perbandingan angkutan umum yang jauh lebih sedikit pembeliannya dibandingkan dengan kendaraan pribadi, baik itu mobil dan motor, artinya nanti ke depannya ketika 3-in-1 ini dihapus akan sama saja, Pak, tidak mengalami perbaikan begitu dari segi pengurangan kemacetan, karena angkutan umum sendiri pun ini sangat lebih sedikit, Pak, daripada kendaraan pribadi. Ya, betul ya. Jadi sebenarnya upaya memindahkan masyarakat ke angkutan umum itu bukan masalah yang gampang. Jadi ketika awal kita membangun koridor 1 Transjakarta itu luar biasa ya, upaya yang mendidik masyarakat supaya masuk ke sebuah sistem angkutan umum yang relatif modern itu luar biasa sulit. Nah, dan makanya bahkan teman-teman di Suara Transjakarta itu luar biasa gigihnya untuk bagaimana cara membela kepentingan penumpang angkutan umum ini, sehingga segala macam upaya untuk memperbaiki integrasi angkutan umum ini harus dilakukan, dan sebaliknya upaya-upaya yang mendiscourage penggunaan angkutan pribadi juga harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Jadi ini adalah dua upaya yang tidak boleh hanya satu saja, jadi harus dua-duanya berlangsung bersamaan. Berkaitan dengan peningkatan fasilitas dari angkutan umum, kita saksikan bersama, Saudara dan juga Pak Lexmono, bagaimana pernyataan dari Kadishub Trans DKI Jakarta, Andriansyah. Kita di sini ya memberikan kesempatan ya kepada masyarakat, ya pengguna jalan, ya untuk mencari bentuk, ya sambil kita juga memperbaiki ya pola transportasi umum ya untuk melayani masyarakat. Nanti kan saya akan mengeluarkan ya 4 minggu saya akan mengeluarkan surat keputusan. Cukup kalau uji coba kan cukup dari surat keputusan kepala dinas cukup. Ya tadi kalau seumpamanya apakah itu permanen, apakah tadi banyak ya masukan, apakah dipermanenkan untuk dihapuskan, apakah dihapuskan itu hanya pagi saja tapi sore, atau memang diperpanjang atau diberlakukan kembali. Nah itu baru nanti keputusan Pak Gubernur. Tapi kalau untuk ya perpanjang ya cukup keputusan kepala dinas. Sambil memperpanjang uji coba penghapusan 3-in-1, moda transportasi akan ditingkatkan oleh Kadishub Transjakarta. Tapi pertanyaan berikutnya, Pak, kemudian ketika dipilih begitu, bus atau kereta api, ketika ingin menaiki bus, ini akan macet,
kemudian juga menunggu lama, terutama dalam bus Transjakarta, ketika kereta api justru mengalami berbagai masalah, misalnya saja anjlok. Bagaimana Pak? Ya, makanya urusan transportasi itu bukan urusan yang bisa diurus sambil lalu ya. Makanya Dinas Perhubungan sekarang memang berat sekali pekerjaannya dan kita semua itu harus mendukung. Nah, artinya jangan sampai Dinas Perhubungan diberikan tambahan pekerjaan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Artinya mereka sudah cukup sibuk. Kalau mau dorong persiapan IRP, doronglah itu. Jadi jangan tambah-tambah isu-isu baru yang mereka setiap hari loh, Mbak Audrey. Mereka tuh harus berpikir ulang apa lagi yang mereka harus lakukan. Hampir tidak ada istirahatnya. Jadi saya simpati kepada mereka. Jadi saya kira harus diberikan kesempatan. Sebenarnya yang dikehendaki Pak Gubernur itu apa? Tolong dorong ke arah sana tanpa menambah dengan isu-isu tambahan yang mengakibatkan Dinas Perhubungan menjadi sulit bekerja. Gitu. Tapi IRP ini kan jangka panjang, Pak. Harus ada jangka pendek secepatnya dilakukan, apalagi terutama ini penghapusan uji coba kembali dipanjangkan. Ya, makanya kalau memang tidak melihat ada efek baiknya ya kembali dulu, jangan malu-malu ya. Artinya 3 in 1 ya, diberlakukan lagi. Ya, begini loh. Artinya secara filosofis 3 in 1 kan tidak salah. Yang salah adalah bahwa 3 in 1 itu sulit ditegakkan hukumnya saja. Ya artinya tidak mungkin petugas kepolisian itu mengamati setiap kendaraan apakah isinya 3 atau tidak, karena itu bukan tupoksi mereka. Jadi memang ini adalah suatu upaya pengendalian demand yang benar, tapi memang sulit ditegakkan. Jadi memang harus diganti dengan yang lebih efisien dan terukur dengan IRP. Dan karena IRP juga nanti efek baiknya adalah dananya akan di-earmarking langsung untuk perbaikan angkutan umum. Bagaimana mendorong kesadaran masyarakat sendiri, Pak? Kalau misalnya ya sudahlah menggunakan transportasi umum saja, toh lebih baik daripada menggunakan mobil pribadi atau kendaraan yang lain begitu? Tidak bisa ya, artinya masyarakat itu akan berhitung-hitung. Saya kalau naik seperti ini akan seperti. Nah, makanya kenapa sepeda motor itu dilarang masuk area sekitar Sinwan yang nanti akan menjadi area IRP. Itu karena nantinya IRP itu akan hanya diberlakukan untuk kendaraan roda 4 ke atas. Kalau tidak dilarang sepeda motor masuk sana, nanti semua mobil akan berpindah ke sepeda motor. Sekarang ini semua orang sudah berusaha mengefisienkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor sehingga tidak saja sepeda motor bertambah, tapi juga kecelakaan yang melibatkan sepeda motor bertambah. Jadi ini parah ya, ketika orang kemudian mencari jalan sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalah perjalanannya, itu di sanalah pemerintah tidak hadir begitu. Lalu langkah apa yang dikira mungkin bisa menjadi win-win solution, Pak, kepada pemerintah dapat menjalankan tugasnya sehingga bisa mengurangi kemacetan dan untuk konsumen atau masyarakat sendiri merasa tidak terganggu dan malah lebih baik nanti pelayanan ke depannya? Apa solusi yang kira-kira paling terbaik lah win-win solution-nya? Ya, sekarang ibaratnya kalau transportasi Jakarta ini kalau penyakit nih sudah kanker stadium akhir gitu. Kronis gitu ya Pak? Jadi memang sangat sulit. Sehingga memang kerja keras dari pemerintah daerah dibantu pemerintah pusat karena ini juga adalah wilayah ibu kota negara. Sehingga ini bukan urusan pemerintah daerah saja. Kita sekarang juga punya namanya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang memiliki walaupun tidak punya kewenangan yang sangat besar, cuman adalah dia punya kemampuan untuk membuat regulasi-regulasi yang dapat mengatur transportasi Jabodetabek. Idealnya memang adanya otoritas ya yang punya kewenangan ya. Cuman ya sudahlah, daripada tidak punya badan yang sebaik itu ya dipakai dulu apa yang ada. Nah inilah yang diharapkan semua pemerintah daerah di Jabodetabek ini sama-sama bekerja sama dengan BPTJ untuk mengintegrasikan, karena transportasi Jakarta itu tergantung sekali dengan Bodetabeknya. Harus terintegrasi. Betul. Begitu ya Pak ya ke depannya. Terima kasih Pak Lexmana. Semoga saja nanti pengujian uji coba 3 in 1 yang kemudian diperpanjang sebagai 4 minggu ini dapat menjadi evaluasi yang terbaru lagi lebih baik ke depannya bagi Kota Jakarta. Terima kasih Pak atas waktunya telah bergabung bersama kami di Jakarta hari ini.